Aku berdiskusi dengan teman dari Kanada. Kalau ku bilang sih empu kebudayaan Nusantara. Menurut literatur yang dibaca Mas Adrian ya, Sombro itu mempunyai kekhususan dan dia disebut jimatan. Ukurannya tidak terlalu besar, juga dia enteng sekali, makanya kutimbang. Dan ternyata memang sebilah ini kondisi masih utuh 20 gram. Sementara ini yang lo ini itu karena kondisinya sudah agak aus, dia 16 gram. Dengan ukuran panjang bilahnya tadi antara 14 sampai 15 cm. Dari berbagai literatur dan pengetahuan yang pernah kudapat, aku punya keris, yakin itu keris Sombro. Itu yang lurus di bawah itu aku dapatkan, yaitu waktu itu aku cari ke Wesi Wulung sebetulnya. Terus kemudian kok temen dari Jogja menawarkan keris ini, dan keris ini waktu itu sih sebetulnya mau dilarung karena katanya mencelakai satu keluarga. Dan menurut beliau juga ini mengandung Wesi Wulung sekitar 40%. Dan setelah ku teliti, ku baca-baca literatur, besar kemungkinan ini memang keris Sombro yang asli. Bentuknya khas, besinya juga khas, pamornya khas, dan itu garis gonjonya, gonjo yang bawah itu belum bagus, jadi dia masih seperti dikempleng, jadi kelihatan pamornya itu membesar pada bilah dan mengecil pada metuknya. Dan ini menurut gesturnya atau pasikutan dan berbagai kriteria tadi, ini mirip sekali atau ya hampir sama dengan keris Sombro, hanya dia mempunyai look, jadi look 3 ini. Kalau memang benar ini pusaka Sombro, mungkin ini satu-satunya keris Sombro yang look, atau barangkali konco Ganes punya informasi lain. Jangan-jangan di zaman Sombro itu memang dia sudah membuat keris look, meskipun bentuknya sangat sederhana. Dan makanya tadi juga Mas Adrian menggarisbawahi, dia malah bertanya, loh lah kira-kira keris look itu adanya sejak kapan? Karena Empu Sombro menurut literatur itu hidup di sekitar abad 13. Apakah bentuk keris look itu sudah ada di abad itu? Mas Adrian ini orang Kanada, tapi sangat-sangat takjub dan sangat hormat pada Empu Sombro. Bahkan dia sudah ancang-ancang, kira-kira kalau sudah ada waktu dia akan melukis dalam intuisinya ya, itu wajah Empu Sombro. Dia betul-betul sangat menghormati Empu Sombro, karena di dalam literatur keris ini tidak ditempa dengan api ya, tapi hanya dengan dipijat, dijilat, dan dipres dengan yoni Empu Sombro itu sendiri. Makanya keris Sombro ini disebut
talismanik keris, jadi keris jimat ya, karena juga panjangnya, gedenya itu kecil, mudah dibawa-bawa dan enteng sekali. Dan ketika kita merabanya itu hampir sama dengan meraba tangan kita sendiri, jadi seperti halusnya itu seperti kulit kita sendiri. Memang besinya sangat luar biasa dengan tipisnya yang segitu. Kalau memang itu dibuat abad 13, artinya sekitar 8 abad atau 800 tahun yang lalu, tapi masih kondisinya utuh sekali. Meskipun ada karat tapi bentuknya tidak berubah, dan itu tadi, itu keris tipis sekali. Jadi luar biasa memang kualitas besinya. Atau ya memang mungkin karena memang tidak ditempa dengan api, maka besi ini menjadi berbeda. Kembali pada pertanyaan Mas Adrian, sebetulnya keris lo itu ada sejak kapan? Dan setelah aku ngasih tahu bahwa aku punya keris yang nyeleneh juga, keris lo dengan besi kotak, dan aku menangguhnya di era Kediri yang kira-kira abad 10-11. Akhirnya Mas Adrian setuju bahwa memang tadi itu besar kemungkinan keris Sumbru dalam bentuk yang looknya juga masih sederhana. Matur nuwun.